saudara sekalian berkah dalam. Pembelajaran kita kali ini bertemakan sakramen pembaptisan, baik pembaptisan orang dewasa maupun pembaptisan kanak-kanak, sebagaimana diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik itu pada nomor 1247 sampai dengan 1252. Marilah kita sejenak mengawali pembelajaran ini dengan mengutip surat Santo Paulus kepada umat di Roma. Ditulis begini, surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 6, ayat yang saya kutip di sini adalah ayat 3 dan ayat 4. Ditulis begini: atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dari surat Santo Paulus ini kita mendapat inspirasi mengenai makna baptis, yakni hidup yang baru. Hidup yang baru di dalam Kristus. Dan hidup yang baru di dalam Kristus itu, di dalam liturgi Paskah yang lalu, kita perbarui dengan membarui janji baptis, yang intinya itu adalah untuk menolak semua pengaruh jahat yang berasal dari setan, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah dalam iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Pembaptisan di dalam Gereja Katolik disebut sakramen inisiasi atau sakramen awal untuk memenuhi hidup yang baru tersebut. Dan sakramen inisiasi itu selain sakramen baptis juga ada penguatan dan ada sakramen Ekaristi seperti yang disebut di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1247. Dengan demikian, setelah setiap orang dibaptis, dia menghayati atau masuk di dalam kehidupan yang baru dengan cara hidup yang baru yang dijiwai oleh iman kepada Kristus yang sebagai utusan Bapa untuk menjadi juru selamat dan penebus kita. Nah, untuk mencapai hidup yang baru itu, orang membutuhkan persiapan yang di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1248 itu disebut sebagai waktu katekumenat. Waktu katekumenat itu sebetulnya adalah waktu ketika setiap orang mencoba untuk baik dari segi pengetahuannya, baik juga dari segi perilaku hidupnya, mulai melatih diri untuk masuk di dalam hidup yang baru itu. Maka di dalam masa katekumenat itu disebut sebagai masa pembinaan dalam hidup Kristiani. Hidup Kristiani yang ditandai dengan hidup doa, kemudian kegiatan-kegiatan menggereja, dalam perayaan-perayaan dan upacara-upacara suci keagamaan, dalam devosi-devosi termasuk devosi doa rosario, devosi kepada Maria lainnya, devosi jalan salib, devosi Santo Santa dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu cara
yang harus dilakukan dalam masa pembinaan atau masa katekumenat. Juga di dalam masa katekumenat itu hidup yang baru dilatihkan kepada para katekumen untuk membiasakan diri dengan perayaan-perayaan liturgi, terutama Ekaristi. Tetapi juga tidak ketinggalan di dalam masa katekumenat itu, para calon baptis juga dibiasakan untuk hidup menurut ajaran cinta kasih Allah dan mengamalkannya dalam perilaku yang baik di dalam hidup sehari-hari, entah dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam gereja. Nah, sebetulnya dengan latihan seperti itu pada Katekismus Gereja Katolik nomor 1249 disebutkan bahwa kalau orang sudah menjalani hidup seperti itu, latihan seperti yang dilakukan oleh para katekumen, maka katekumen itu juga sudah termasuk di dalam keluarga Kristus. Maka ia sudah mencoba menghayati iman, harapan, dan cinta kasih. Kemudian disebut di dalam katekismus itu, Bunda Gereja memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Dengan demikian sebetulnya secara praktis hidup dalam katekumen itu sebetulnya sudah memulai hidup yang baru. Hanya saja secara resminya hidup sebagai orang Kristiani yang penuh di dalam gereja harus ditandai saat para katekumen itu menerima sakramen pembaptisan, sakramen Ekaristi nanti, dan sakramen penguatan. Yang ketiganya tadi disebut sebagai sakramen inisiasi. Kemudian untuk baptisan bayi itu sebetulnya mengandung makna yang dalam. Di dalam keyakinan Kristiani, setiap orang itu dikandung di dalam dosa. Maka itu yang disebut sebagai dosa asal, yang disebut dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1250. Kodrat manusia adalah kodrat sebagai pendosa. Maka walaupun masih kanak-kanak, itu karena dia juga sudah manusia, maka termasuk di dalam kelompok manusia yang secara kodrati sudah dinodai dengan dosa asal, maka membutuhkan proses kelahiran kembali di dalam pembaptisan agar supaya sejak kanak-kanak itu sudah dibebaskan dari kekuasaan kegelapan dan dimasukkan di dalam kebebasan anak-anak Allah. Itu yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik yang tadi itu, yang 1250. Maka pembaptisan bayi yang dilakukan sejak dalam tradisi gereja yang sudah sangat lama, misalnya juga tercermin di dalam tradisi kisah para rasul dulu dari abad kedua dan selanjutnya, yang sudah memiliki kebiasaan untuk membaptiskan anak-anak kecil. Itu menandakan bahwa sejak anak-anak kecil itu sudah ingin dipersatukan dengan hidup Kristus, sehingga merupakan kebiasaan saleh yang dianjurkan di dalam gereja. Selain itu, sejak anak kecil, anak-anak itu sudah dibiasakan hidup secara Kristiani oleh orang tuanya, sehingga sejak masa kanak-kanak pun hidup sebagai warga gereja itu sudah terlatihkan dengan baik dan sudah diajarkan sedemikian rupa, sehingga anak-anak ini semakin lama semakin mendalamlah imannya berkat pengetahuan yang semakin meningkat, pelajaran yang terus-menerus diikuti, maupun latihan-latihan yang berasal dari keluarga. Selain itu,
Di dalam sakramen perkawinan, orang-orang Kristiani itu wajib mengasuh anaknya sesuai dengan tradisi atau agama atau kebiasaan atau hidup rohani Katolik. Sehingga anak-anak ini sebagai buah cinta dari keluarga yang menerima martabat sakramental dalam perkawinan, itu juga diberi tanggung jawab untuk membina anak-anak itu secara Katolik sejak dari awal. Sehingga pembaptisan anak itu berarti menyatakan tanggung jawab orang tua dari anak-anak itu melakukan apa yang sudah menjadi kesanggupannya waktu janji perkawinan di depan altar untuk mendidik anak-anak itu secara Katolik. Dan dengan demikian pembaptisan anak menjadi tradisi yang baik di dalam gereja kita, maka selalu menjadi peristiwa yang kudus di dalam keluarga. Pembaptisan anak menjadi suatu peristiwa yang penting di dalam hidup Kristiani kita. Semoga Tuhan semakin mengembangkan rahmat baptis, baik baptis dewasa maupun baptis bayi, baptis kanak-kanak, yang menjadikan tonggak penting di dalam kehidupan Kristiani sebagai murid-murid Kristus. Berkah dalam.